Halo semua, dengan saya Edward Flash, saya dari kelas XULP. Hari ini saya akan mempresentasikan negara yang telah saya pilih dengan rumus sosial dan 5W plus 1H. Sebelum mulai, rumus sosial di sini itu adalah dari S story, O observation, C connection, I insight, A agenda, dan L lo-fi. Dan mari kita mulai presentasinya. Di sini ada yang tahu nggak sih kita bakalan berkunjung kemana? Yaps, betul sekali. Kita bakalan berkunjung ke satu negara di Eropa, tepatnya di Eropa Timur, yaitu, ada yang bisa tebak? Yap, betul sekali. Ukraina. Ini negaranya unik loh guys. Kalau kalian pergi ke sini pasti bakalan ngerasa vibes yang berbeda. Ukraina. Oke, bayangkan Anda sedang berjalan di batuan kodil, paving yang licin, bercahaya siang, bangunan pastel, sepi tanpa rombongan turis. Tiba-tiba, langkah Anda terasa seperti berada di sebuah scene film. Ini bukan Paris, ini Kiev yang jarang Anda temuin di feed. Oke? Jadi, selamat datang di Ukraina teman-teman. Negara yang bakalan bikin kalian jatuh cinta. Oke, di sini saya ada 4 fakta yang bakalan saya presentasikan, ada 4. Yang pertama adalah di Ukraina ada lebih dari 100 kastil bersejarah yang sudah dari abad ke-11, dan salah satunya di sini adalah kastil yang bernama Kamianets-Podilsky Castle. Ini adalah salah satu kastil bersejarah yang udah dari abad ke-11. Lalu yang kedua ini ada ski resort di Pegunungan Karpatian, tepatnya di Bukovel, Ukraina. Tempat ini selalu ramai turis saat musim dingin. Terus mereka banyak yang main ski. Lanjut, yang ketiga ini adalah pantai eksotis di Laut Hitam. Jadi di foto ini adalah pantai di Odessa, kota yang bakalan kita bahas di slide berikutnya. Yang keempat ini ada 2 kota. Yang atas ini adalah Kiev, yang di bawahnya adalah Lviv. Ini adalah kota di mana menjadi raja spot Instagram di Eropa Timur. Oke, ayo kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebagai siswa pariwisata, kita wajib tahu guys, kalau visanya Ukraina tuh hanya 20 US dollar atau sekitar 320.000 kalau dirupiahkan. Dalam 3 hari bisa jadi, dan budget untuk 1 minggu di situ sekitar 5,2 juta, sepertiga dari Paris. So lebih terjangkau lah ya, lebih terjangkau kalau pergi ke situ. Lalu destinasi ini masih termasuk yang low crowd, juga anti mainstream, jadi nggak terlalu gimana padat penduduk gitu, nggak terlalu padat turis gitu. Oke, kita lanjut. Nah, di slide berikutnya saya akan memberikan beberapa kota. Yang pertama adalah Kharkiv, the city of resilience and reactivation. Ini adalah kota ketahanan dan kebangkitan. Ini Kharkiv adalah kota roket Soviet. Guys, kalian tahu nggak sih kenapa kota Kharkiv bisa disebut dengan kota roket Soviet? Karena sebelum negara Ukraina merdeka atau bisa dibilang independen, masih menjadi bagian dari Uni Soviet, kota ini jadi tempat produksi roket
oleh negara Uni Soviet dahulu kala. Lalu di sini ada muara raksasa, ada salah satu metro terdalam juga di Eropa. Terus pas siang harinya kita bisa merasakan sejarah yang lebih mendalam gitu kalau pas siang hari. Lalu malamnya kita bisa ke klub. Lalu kita lanjut ke kota kedua. Kota kedua ini ya Odessa seperti yang saya tadi bilang kan. Jadi the city of sunset and seaside fun. Kota sunset dan hiburan tepi laut. Odessa adalah kota senja on time di Arcadia Beach dengan pasir emas. Maksudnya pasir emas itu kayak kalau dari kejauhan pasirnya tuh kayak mengkilap-kilap gitu. Jadi bilangnya tuh pasir emas. Lalu ada roda raksasa yang di sana di pantai sini ada roda raksasa. Lalu sorenya kita bisa jogging dan malamnya kita bisa lanjut ke klub sampai subuh. Kita lanjut ke 3. Di sini ada Chernihiv. Chernihiv adalah kota katedral dari abad ke-11. Salah satu ikon dari kota ini adalah katedralnya yang sudah dari abad ke-11 seperti yang Anda lihat di sini. Ini adalah Katedral Biara Trinitas dan ada benteng tua juga, kafe di tepi Sungai Desna. Lalu jalan batuan di sana tuh bersejarah banget loh guys. Batuan di sana sudah ada dari berabad-abad yang lalu dan masih dipakai sampai sekarang. Lalu sorenya kita bisa santai di tepi sungai, kafe. Kita lanjut. Dalam presentasi ini saya akan mengajak Anda untuk melihat yang pertama destinasi utama di Lviv, Kiev, Chernihiv, dan Odessa. Yang kedua adalah kuliner khas Borsch dan Vareniki. Ketiga adalah budaya sejarah Chernobyl, Detour, dan festival di Lviv. Lalu yang keempat ini adalah tips perjalanan e-visa dengan dengan 20 US dollar, budget 5,2 juta, dan apa aja sih transportasi internal yang ada di sana. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Wah, apa itu Ukraina sebagai destinasi? Oke, mari kita masuk. Oh ya, by the way guys, yang di foto ini adalah patung monumen nasional Ukraina. Ini namanya tuh The Motherland Monument, atau dalam bahasa Ukraina tuh Ukraini Matin gitu. Oke, kita lanjut guys. Di sini Ukraina adalah negara yang ada di Eropa Timur dengan budaya yang kaya, juga sejarahnya yang panjang. Lalu Ukraina tuh punya wisata kota modern seperti Kiev, Lviv, Odessa, dan wisata sejarah Chernobyl plus kastil tua. Lalu Ukraina juga terkenal dengan arsitektur yang megah, gereja kubah emas, juga festival budaya yang ada di sana. Kita lanjut. Where? Di mana destinasi utama yang ada di Ukraina? Mari kita masuk. Jadi di sini ada 4, saya kasih 4. Kita masuk yang pertama. Ini adalah kota Kiev. Kiev adalah ibu kota Ukraina, juga pusat sejarah dan budaya. Di sini adalah foto ibu kota yang ada di Ukraina. Suasananya seperti ini. Juga ini adalah tempat pusat sejarah yang ada di Ukraina. Dan di bawahnya
adalah tarian rakyat tradisional berasal dari Ukraina yang bernama Hopak. Kita lanjut ke kota berikutnya. Ayo, kita masuk ke kota. Kita masuk ke kota Lviv. Ini adalah kota tua bergaya Eropa, penuh dengan kafe dan festival. Oke, yang pertama ini adalah foto kota Lviv. Bangunannya kayak gaya-gaya Eropa ya guys, soalnya kota ini berada di Eropa Barat. Jadi pengaruh Eropanya tuh kuat. Lalu di sini di bawahnya adalah contoh salah satu kafe yang ada di sana. Yang di sini adalah festival mereka yang ada di Lviv. Ini mereka melakukan tarian hopak, tarian rakyat dari sana. Lalu kita masuk ke kota Chernihiv. Ini adalah kota bersejarah dengan katedral abad pertengahan. Jadi di kota ini simbol ikoniknya tuh banyak sekali katedral yang berkubah emas tuh. Di fotonya kita bisa lihat ya guys, ada kubah emas. Keren bukan? Oke, kita lanjut ke kota terakhir. Yang terakhir itu adalah Odessa. Jadi Odessa ini adalah kota pelabuhan di Laut Hitam, terkenal dengan pantainya dan juga opera house. Di foto pertama, ini adalah foto pelabuhan yang ada di Laut Hitam. Yang kedua adalah pantai. Lihat guys, air yang di pantai sana itu sangat jernih loh guys. Wow, indah bukan? Lalu yang terakhir ini adalah opera house. Tempat ini tempat untuk dilakukannya festival atau permainan musik. Orang-orang Ukraina biasa nampilnya di sini. Lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, siapa yang terkenal di Ukraina? Di sini saya ada kasih 3 segmen. Yang pertama, Volodymyr Zelensky. Ini adalah presiden Ukraina yang menjabat sekarang. Ia terkenal karena sifat pejuangnya yang sangat-sangat membara, dan juga dengan pidatonya yang sangat-sangat membara dan menyemangati rakyat-rakyat Ukraina saat perang Ukraina dan Rusia. Dan banyak sekali warga Ukraina yang mencintai Volodymyr Zelensky karena sikapnya yang sangat-sangat bagus. Lalu yang kedua ini adalah Taras Shevchenko. Ini adalah tokoh simbol perjuangan para rakyat Ukraina saat perang di dahulu kala. Yang ketiga ini adalah Ukraina tuh terkenal dengan rakyatnya yang sangat ramah, suka tradisi, juga terkenal dengan pakaian tradisional mereka yang bernama Wezhiwanka. Yang ini ya guys, bisa dipakai buat tarian rakyat mereka. Lanjut. Kapan waktu terbaik untuk berkunjung ke Ukraina? Oke, di sini ada musim semi dari bulan Maret sampai bulan Mei. Jadi kalau kita datang pas musim semi, banyak sekali bunga yang bermekaran. Jadi lebih banyak spot-spot cantik yang bisa kita dapetin di situ. Nah, selanjutnya ada musim panas dari bulan Juni sampai Agustus.
Ini cocok buat kita berfestivalan di situ ataupun pergi ke pantai. Ini salah satu pantainya. Banyak orang kan guys, di ini musim panas banyak sekali orang yang pergi ke situ untuk bermain. Lalu kita lanjut musim dingin dari bulan Desember sampai Februari. Ini adalah foto Christmas market dan salju-salju yang turun ke tanah. Cantik bukan? Ya, Ukraina memang negara yang sangat-sangat indah kalau kita terjun lebih dalam lagi. Oke. Kita lanjut. Kenapa? Why? Kenapa Ukraina menarik? Kenapa? Di sini saya ada kasih empat alasan. Yang pertama, biaya perjalanannya relatif terjangkau dibanding negara Eropa lain. Jadi, biaya untuk pergi ke sini itu lebih murah daripada negara yang lain. Yang kedua, ada Chernobyl Day Tour. Ini adalah salah satu wisata sejarah yang unik. Jadi, ini adalah kota ini bekas ledakan nuklir yang terjadi di reaktor nuklir di tahun 1986 tanggal 26 April dan tepatnya pada jam 1 subuh. Ini terjadi karena ada kesalahan sistem di reaktor nuklirnya lalu meledak dan sekarang menjadi wisata sejarah yang unik di Ukraina. Lalu ini adalah festival budaya yang ada di Lviv yang penuh musik, seni, dan kuliner. Bisa dilihat ya guys, ini suasana kota Lviv dengan festival-festival mereka yang ada di situ. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih. Kalian ngiler gak sih liatin ini? Makanannya kelihatan wow gitu loh ya. Di sini ada dua makanan khas mereka. Yang pertama adalah borщ, terbuat dari sup beet merah. Yang kedua adalah vareniki, terbuat dari keju, kentang, dan juga daging. Looksnya aja udah menggoda ya guys. Jadi pengen cobain deh. Oke, ayo kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, bagaimana kita ke Ukraina? Apa yang harus dilakukan? Dengan visa 20 US dollar itu emang wajib sih kalau mau ke luar negeri. Apalagi kita orang Indonesia. Kita harus punya visa untuk pergi ke negara Eropa, terutama di Ukraina. Lalu budgetnya tuh bisa mulai dari 5,2 juta. Bisa lebih murah lagi kalau kalian bisa nge-manage dan hemat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini juga ada transportasi internal, salah satunya yang seperti foto ini adalah metro. Tepatnya ada di Kiev, ibu kotanya langsung. Ada bus, ada kereta antar kota juga. Lalu ada tips juga di sini. Kalian bisa belajar beberapa bahasa dasar dalam Ukraina. Sehari-hari aja nggak apa-apa biar kita bisa berinteraksi dengan warga lokal yang di sana lebih enak lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah ucap. Ya, mohon maaf jika saya ada salah ucap ataupun hal lainnya yang tidak mengenakan juga. Terima kasih sudah memberikan saya perhatiannya. Sekian dari saya, Suki Hontu.